Mana sih sekarang rumahnya maksudnya sudah bersih masih kan? horor. Cuma ya horor enggaknya kan tergantung kita yang mikirin ya. Maksudnya kita yang apa ya? Yang kita rasa gitu. Kejadian-kejadiannya Ganggunya tuh paling kayak orang-orang baru yang baru kerja gitu doang. Tapi itu kayak mungkin mau kenalan kali ya. Kalau sama yang ngisi rumah, penghuni rumah, apalagi yang kerja yang udah lama sih nggak kayak biasa aja. itu udah lama apa dari kapan sih Kak kejadiannya? Kejadian yang Di rumah maksudnya kejadian-kejadian horor-horor kayak gitu udah sering terjadi atau baru-baru sebenarnya aja? sih udah sering. Sebenarnya nggak cuma rumah yang ini, rumah yang dulu juga banyak juga. Rumah yang di apa tuh Ciganjur itu malah ada none-none Belanda suka cuci piring. Cuma ya orang yang bisa lihat kira yang ngerasain ya. Kalau aku mah nggak bisa lihat gitu, kayak nggak peka gitu loh. Berarti Kak Jedar sendiri nggak pernah ngalamin itu ya? Enggak, aku nggak pernah. Jadi kayak aku santai aja. Yang penting aku tuh berdoa, dan aku tuh ya namanya kita pemilik rumah, jadi kita kayak ya udah ya kita paham lah dunia ini pasti beragam macam jenis dan bentuknya makhluk hidup, makhluk tidak hidup gitu. Jadi ya kita hidup memang berdampingan. Jadi ya udah tidak saling mengganggu, itu aja. Hal mistis gitu tuh seberapa sering terjadi di rumah Kak? Biasanya aku dengernya cerita dari karyawan. Kalau aku sendiri aku nggak pernah kan. Paling yang terakhir yang aku dengar yaitu ada staf baru masuk, terus udah gitu dia itu maghrib masih beberes di garasi tengah gitu. Terus udah gitu dia dikasih lihat wujud. Udah gitu dia di situ dikasih lihat, di kamar mandi juga dia dikasih lihat. Nah, habis itu dia sakit, muntah darah, habis itu sakit-sakitan kan, jadi udah akhirnya aku pulangin gitu. Kalau anak-anak sendiri sering kelihatan juga? Iya, anak-anak enggak sih, El Barak itu kayak aku ya, kayak berani gitu, kayak nggak peka gitu dia. Jadi dia kayak apa aja, oke. Karena dari kecil aku nggak pernah suguhkan horor-horor gitu kan, jadi dia kayak kadang tuh dia lewat lorong yang mamaku sendiri bilang di lorong itu katanya ada perempuan sama ada anak kecil suka lari-larian gitu. Tapi anak aku kalau lewat situ santai banget, kayak jam 10 malam, kayak tengah malam gitu. Lewat situ kayak santai banget ya. Karena itu kan bisa dibilang tuh nimpa karyawan hal-hal kayak gitu. Bikin karyawan jadi nggak betah kerja di rumah nggak sih? Ya aku sih nggak tahu ya kalau kayak gitu-gitunya. Cuma ya aku bilang gitu, kalau misalnya sama staf aku apalagi yang baru masuk, kalau misalnya kamu dikasih lihat atau digodain, ya berdoa aja sesuai agamamu gitu. Jadi kamu juga dibentengi dengan kekuatan imanmu gitu. Soalnya kan ya kita nggak tahu ya niat atau apa dari makhluk-makhluk lain gitu kan kita juga nggak tahu. Tapi ya kita berdoa aja, tolong kalau kamu ada di sekeliling sini silahkan, tapi jangan ganggu gitu. Tapi ada upaya-upaya nggak sih kayak pembersihan rumah gitu? Udah ngelakuin apa aja gitu? Nggak pernah ngelakuin apa-apa. Paling apa ya, aku selalu jaga kebersihan sih. Kayak misalnya aku tuh bilang sama orang rumah, tolong jaga kebersihan, jangan kotor. Terus kalau saatnya istirahat tuh istirahat gitu. Terus itu aja sih, paling jaga kebersihan paling penting. Ada rencana pindah? Sama nyalain lampu kalau malam. Ada rencana buat pindah Kak? Maksudnya kan banyak yang diganggu gitu. Kalau meskipun kakak nggak ya. Aku mah nggak ada rencana pindah. Karena aku sendiri ngerasa nyaman di rumah itu. Terus karena mungkin aku juga ya nggak peka dan nggak mau ganggu dan nggak terganggu juga gitu. Jadi ya aman-aman aja. Suami sendiri pernah ngalamin hal-hal gaib juga nggak? Kalau suami aku enggak sih. Cuma dia waktu dia lagi bener-bener sendirian di rumah, jadi dia pernah. Jadi itu dia, ya kan ceritanya tuh rumah itu kan udah kayak kosong lama banget kan. Yang kemarin pas aku tinggal di Bali itu kan 3 tahun rumah itu kosong. Nah pernah dia sekali ke Jakarta, dia nginep di rumah tuh, di rumah pas lagi gak ada orang gitu. Terus malam-malam dia kan dia nggak bisa tidur lah ya, namanya tidur sendiri gitu ya, tempat yang dia nggak biasa. Jadi dia kayak tidurnya gelisah. Terus
malam dia Ini- pengen banget ke toilet, akhirnya dia bangun. Nah pas dia lewat ada wardrobe aku ya, di situ dia digini nih digituin gitu. Terus dia langsung ngibrit, langsung nggak jadi ke toilet, dia langsung di tempat tidur, dia langsung tidur pakai selimut. Kak, kan sekarang kan lagi ramai juga nih banyaknya para selebriti atau dari kalangan-kalangan yang itu yang percaya dengan adanya makhluk-makhluk kiriman kayak gitu. Kak Jedar sendiri tuh percaya juga nggak sih mungkin? Nah itu aku percaya nggak percaya ya, maksudnya ya kita orang Indonesia kayak gitu tuh kayak aku tuh kayak udah sering dengar lah dari aku kecil gitu. Sampai aku mengalami sendiri itu adalah ketika waktu itu asisten aku itu kerja sama aku tuh udah kayak 7-8 tahun gitu. Nah dia suatu hari dia sakit, padahal dia tuh orangnya kayak yang fit banget, dia orangnya yang kayak oke banget gitu loh, yang ikut aku syuting dari pagi ketemu pagi, dia oke banget. Sampai suatu ketika dia sakit demam. Nah sakit demam itu dia ke puskesmas, di puskesmas dibilang katanya ini cuma demam biasa. Terus tapi sakit demamnya tuh sampai 2 minggu demam terus. Nah demam terus itu tiba-tiba di akhir-akhirnya tuh dia nggak bisa jalan. Habis itu kata puskesmas mungkin kena cikungunya. Terus habis itu dia izin pamit, saya pulang aja deh karena saya ngerasa saya di sini sakit-sakitan mulu, nggak bisa kerja juga, lebih baik saya sembuhin istirahat di rumah gitu kan. Terus dari itu udah dong dia pulang ke kampungnya lah gitu ya. Terus dari itu di kampungnya dia didoain sama orang suci yang udah di sana lah gitu. Terus dari situ dia didoain beberapa hari, tiba-tiba ritual yang keberapa tuh ada bayangan hitam keluar gede banget dari badan dia. Ini menurut cerita dia dan menurut video yang direkam ya. Terus kata orang pintarnya tuh kayak ada yang ngirim, cuma keterimanya ke asisten aku gitu. Karena mungkin aku sama asisten aku tuh udah terlalu deket. Itu doang sih. Tapi apa itu ditujuin buat Kak Jedar? Kiriman itu? Katanya. Cuma aku nggak tahu. Aku mah kayak gitu-gitu ya. Ya gimana ya? Banyak-banyak berdoa aja deh, sama bersedekah, berbuat baik sama orang gitu.